Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue akan bahas satu produk dari Canon, yaitu kamera EOS 80D. Yes, memang betul kamera ini bukan merupakan kamera yang baru guys, which is memang sudah dari tahun sekitar 2016. Nah hari ini kita coba bahas apakah produk ini, kamera ini masih layak di tahun 2020 guys. Kita akan coba bahas dari segi unboxingnya dan fitur-fiturnya guys, dari kelebihan dan juga kelemahannya. Oleh karena itu langsung aja kita mulai unboxingnya. Let's go! Oke, untuk unboxing kita mulai dari boxnya guys. Kita bisa lihat di sini kalau ada Wi-Fi certified, ada juga logo NFC. Jadi nanti bakal support Wi-Fi dan NFC untuk sharing datanya guys, agar lebih mudah. Dan juga di sini kita bisa lihat jelas sekali kalau kamera ini displaynya bisa di flip guys ke depan. Jadi nanti bisa ngeliat displaynya pada saat kan vlog juga guys. Oke, kira-kira di sini juga ada keterangan ISO-nya, terus ada 45f titiknya guys. Dan juga ada 7 frame per second, jadi ketika kalian shot dapat 7 frame per secondnya juga. Dan ada viewfindernya 100% guys, karena di versi sebelumnya, which is kita tahu viewfindernya itu nggak bisa show sampai 100%. Dan dual PSAF, dan juga di sini ada keterangan lagi Wi-Fi NFC. Dan di sini ada 24,2 megapiksel. Oke, kira-kira boxnya keterangannya itu aja, dan langsung aja coba kita unboxing guys. Pertama yang kita lihat di sini ada user manualnya tebal banget guys, dan juga ada kartu garansinya di sini. Oke. Nextnya juga ada CD software installation, ini juga bisa untuk Windows dan untuk Mac OS ya guys. Oke. Nextnya kita lihat lagi di dalamnya ada apa aja. Di sini ada semacam, ini adalah baterainya guys, dan juga pasti ada chargernya, adapternya untuk mencas baterainya. Dan juga di sini ada lensanya. Nanti kita bakal bahas juga lensanya dan kameranya guys. Oke, di sini ada talinya guys untuk kalian kaitkan ke leher kalian. Ada tulisan juga guys, EOS 80D. Oke. Nice. Dan yang terakhir pasti ada satu unit kameranya guys. Oke, kita angkat dulu. Lumayan berat guys. Oke, sekarang sudah kosong ya guys. Oke guys, jadi kira-kira kan bakal dapetin apa aja dari tali, lensa, baterai, dan juga ada untuk adaptornya. Di sini ada kabel lagi karena untuk chargernya bisa langsung dicolokkan seperti ini guys. Oke, dan di sini untuk lensanya kan bakal dapetin yang 18 sampai 55 mm. Oke guys, dan sekarang untuk kameranya secara bit quality dia terlihat kokoh ya guys ya. Dan enak untuk digenggam guys di sini. Dan untuk penempatan shutter dan juga on off-nya di sini juga terlihat pas banget guys untuk jari gua. Mantep lah di sini. Oke, dan sekarang langsung aja coba kita masukin baterainya dan juga SD card-nya untuk kita coba langsung operasiin guys. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kira-kira udah terpasang lensanya dan juga baterainya, dan ini lumayan berat sebenarnya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai buat vlog misalnya, memang kelebihan utamanya itu kita juga bisa pakai untuk melihat kita sendiri, karena kita bisa rekam sambil kita bisa lihat apakah kita benar-benar terekam atau buram atau enggak guys. Jadi itu salah satu kelebihannya. Nah cuman kalau misalkan dipegang terus kayak gini sih lama-lama ya bakal pegel juga sih guys ya. Jadi itu kira-kira feedback pertama kali setelah gua pasang lensanya guys ya. Oke, jadi kira-kira itu aja guys. Langsung aja mungkin sekarang kita langsung coba untuk nyalain kameranya, dan kita lihat lagi langsung ke fitur-fiturnya guys. Jadi kita akan langsung bahas plus dan minus dari kamera ini. Let's go. Nah, di sini guys, yang pertama kali gue lihat di sini kelebihannya, dia itu bisa di touchscreen guys. Jadi layarnya itu udah full touchscreen dan cukup responsif di sini. Itu salah satu kelebihan utamanya. Dan yang kedua, dia bisa untuk di flip seperti ini guys. Nah, jadi pastinya untuk kita kalau misalkan mau vlog, kita pastikan kayak pengen ngeliat muka kita nih, apakah udah fokus atau enggak. Kayak tadi aja kalau misalkan gua nggak tekan, dia tuh fokusnya ke belakang guys. Nah jadinya pas lagi kita vlog kayak gini, dia itu bisa kita bisa lihat hasilnya seperti apa gitu.
Nah, bayangin kalau nggak ada, jadi kita nggak gitu tahu lah hasilnya bakal fokus nggak ke muka kita, bakal kerekam nggak apa yang mau kita rekam gitu, objek yang kita pengen rekam, misalkan kan lagi traveling, lagi rekam pemandangan kayak gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya, jadi bisa ngeflip si layarnya ini guys. Dan juga untuk fiturnya seperti kayak misalkan kita dalam 1 detik bisa ambil foto sampai 7 kali guys. Itu juga satu fitur yang menurut gue keren juga. Nah, menurut gue guys, kelebihannya lagi di sini dia tuh ada fitur Wi-Fi atau NFC untuk sharing data. Karena zaman sekarang kan buat sharing data itu kan lumayan risky ya guys ya. Kalau misalkan cuman bisa lewat SD card aja gitu. Nah, dengan ada Wi-Fi dan NFC ini memungkinkan banget kita untuk sharing data yang lebih mudah lagi guys. Tinggal tapping NFC di sini atau memang sharing via Wi-Fi aplikasi seperti itu guys. Jadi itu kira-kira untuk kelebihannya lagi. Nah, jadi untuk kelebihan lainnya, di sini untuk AF-nya itu ada 45 titik guys. Jadi apabila kalian pengen kayak ngerekam suatu hal yang cepat gitu, jadi dia tuh punya 45 titik sehingga fokusnya itu bisa lebih cepat guys. Pemindahannya tuh bisa lebih cepat. Kayak misalkan gue pengen fokus ke sini, dia langsung fokus. Gue pengen fokus ke sini, langsung fokus guys. Kira seperti itu. Jadi kelebihannya lumayan banyak ya guys ya. Nah, bagaimana dengan kelemahannya? Nah, so pasti dengan kelemahannya tadi pernah gue bilang, kalau misalkan kalian lihat bodinya, karena kamera ini merupakan kamera yang semi pro DSLR, jadi bisa dibilang cukup berat, yes. Jadi dia kayak cukup besar, jadinya cukup berat guys. Jadi kalau misalkan kalian vlog, mungkin awal-awal kalian bakal tahan sih guys. Cuman lama-lama kalian bakal berasa kalau kamera ini berat juga, gitu. Jadi mungkin itu sedikit kelemahannya, yang cukup besar bodinya dan cukup berat. Yang kedua lagi, untuk kamera ini dia itu belum ada 4K. Oke. Kenapa gue bisa kelemahan? Mungkin beberapa dari kalian juga mungkin nggak pakai 4K. Nah, tapi untuk kamera dengan sekelas ini sih awal kali dia keluarnya itu sekitar 17 jutaan. Dengan harga yang sekarang pada zaman 2020 sekarang, kalau misalnya kalian cari di beberapa marketplace itu udah sekitar 13, 12, 11 jutaan. Kira-kira sekitar segitu guys. Nah, untuk mirrorless ataupun smartphone kita bisa bilang itu udah banyak banget yang support 4K guys. Jadi agak cukup disayangkan kalau kamera ini memang belum support 4K. Kira-kira seperti itu guys. Oke, jadi kira-kira itu guys untuk kelebihan dan kekurangan dari kamera ini guys. Jadi menurut gua pribadi, kamera ini tuh cocok banget buat seorang fotografer ataupun seorang wartawan ataupun fotografer wedding seperti itu guys. Cuman kalau misalkan buat kalian, ini menurut gue ya, yang baru mau mulai kayak YouTube atau baru kayak ibaratnya buat iseng-iseng aja, kira-kira seperti itu, agak cukup sayang sih menghabiskan budget yang cukup besar untuk membeli kamera ini. Ya tapi kalau misalkan kalian udah terlanjur suka dan ngelirik kamera ini dan udah pengen banget sih, ya nggak masalah, karena banyak juga yang memakai ini untuk YouTube juga, memakai ini untuk kamera vlog juga gitu, karena emang preferensi orang masing-masing itu berbeda. Cuman, bagi gue pribadi itu lumayan mahal gitu. Jadi better kalian bisa pakai budgetnya untuk beli kamera yang mirrorless ataupun kamera tipe Canon yang lain misalnya. Kira-kira seperti itu guys. Jadi itu kira-kira guys untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Like jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Nice.